Selamat malam, perkenalkan nama saya Bunga Risa Sitorus dari Prodi 1 Informatika dengan NIM 11S23052. Jadi tujuan dari video saya kali ini yaitu untuk mempresentasikan praktikum kedua dari pemodelan dan simulasi yaitu mengenai uh, organic and anorganic modeling. Nah, di sini saya diperintahkan untuk membuat 4 model. Nah, di sini pertama itu adalah modelnya yang itu adalah mushroom. Nah, untuk membuat model mushroom ini, yang pertama itu menggunakan bantuan uh, mesh, yaitu meshnya adalah circle. Nah, dengan circle ini kita bisa membuat jamur nantinya. Nah, lalu tapi circle-nya itu untuk bagian atas ini. Lalu untuk bagian bawah itu menggunakan ini namanya ini silinder. Namun si circle sendiri itu dijoinkan. Nah, lalu dengan menggunakan scale, rotasi, atau pergeseran yang lainnya, si batangnya itu yang membentuk silinder bisa jadi berbentuk seperti ini. Lalu untuk si ini, si circle-nya, dimana circle itu kan sendiri awalnya adalah seperti ini kan. Bentuknya hanya garis kayak gini aja. Ini. Nah, jadi itu menggunakan bantuan apa namanya? Yang namanya itu adalah extrude dan menggunakan K. Jadi menggunakan itu kita bisa extrude siapnya si circle tadi sehingga membentuk seperti ini. Nah, lalu untuk modifiernya sendiri untuk yang mushroomnya itu, selanjutnya untuk rumputnya itu uh, awalnya itu berasal dari mesh yang namanya plane, yaitu sebuah dua dimensi. Nah, lalu untuk si mushroomnya ini, modifiernya itu ada subdivision surface. Namun di sini ada juga modifier yang lain, salah satunya adalah solidify. Namun saya apply permanen si solidify itu untuk di sini, yaitu menggunakan Ctrl A. Lalu untuk plane-nya itu sendiri, untuk si rumputnya sendiri, ada modifier yang namanya itu subdivision surface, lalu ada solidify juga. Nah, lalu pertama untuk layer pertamanya itu kan si rumputnya itu ada subdivision surface, lalu ditimpa solidify, lalu selanjutnya ditimpali sama subdivision gitu. Nah, subdivision itu sendiri modifier supaya tampilan itu lebih smooth, lalu untuk solidify itu tampilan supaya untuk mengatur thickness dari si model yang kita punya, apalagi khusus untuk yang dua dimensi. Jadi untuk menambah thicknessnya. Nah, lalu selanjutnya di sini kan untuk membuat objek ini nggak perlu repot untuk menciptakan langsung 4 mushroom. Jadi kita hanya perlu menciptakan satu mushroom aja, tapi kita bisa copy menggunakan Shift D satu mushroom ini untuk di copy di sekeliling si jamur ini. Jadi ada 4. Nah, namun ini kan bentuknya beda-beda. Nah, supaya bentuknya beda gini, kita bisa menggunakan bantuan scope mode. Lalu dari scope mode itu kita menggunakan namanya itu adalah grab. Ini grab. Nah, lalu dengan Grab ini kita bisa mengatur atau mengubah bentuk dari suatu jamur yang udah kita copy tadi. Jadi yang awalnya itu bentuknya sangat identik, kita bisa ubah bentuknya. Dengan cara kita geser-geser aja gini. Jadi gini. Gitu. Jadi si jamurnya itu bisa berubah lain-lain. Lain kan ada yang beda-beda bentuknya. Contohnya ini. Nah, untuk berpindah ke objek lain itu kita bisa menggunakan AltQ. Ini gitu. Nah, gitu juga untuk si rumputnya. Nah, jadi begitu untuk penjelasannya. Lalu untuk flight scene-nya itu saya menggunakan saya membagi tadi itu jadi 3. Nanti pertama di sini saya bagi secara vertikal begini. Lalu sekali lagi saya bagi secara horizontal di sini. Nanti tampilan di sini tuh merupakan tampilan yang ini, yang render view. Nah, lalu kita atur kameranya. Kono, bentar ya. Coba deh. Lalu buat kameranya. Lalu untuk tampilan ini itu kita menggunakan yang ini, shader editor. Lalu nanti ada di sini di benar ada objek ini adalah wall. Lalu di sini ada tampilan material view. Nah, jadi di material view sini ada di tampilan ini saya menambahkan 3
light area, jadi ada 3 light area, 1, 2, 3, lalu ada satu kamera untuk menyorot si jamurnya, lalu saya menggunakan latar belakang itu plain gini. Nah, jadi ini adalah jamurnya dan di sini saya akan coba jalankan render image-nya. Ah, oh ya, sebelum jalankan render image-nya, di sini diatur dulu di render engine-nya. Itu oh ini nih, render engine-nya. Mana render engine itu adalah cycle, lalu eh ini device ada GPU compute, lalu ini dinusnya diaktifkan, lalu di sini saya atur max sampelnya jadi 30. Kalau di sini untuk color management-nya itu looknya adalah medium high contrast. Nah, jadi ini adalah hasil dari render image untuk mushroom yang sudah saya buat. Jadi tampilannya seperti ini gitu. Ya, jadi untuk hasil dari render image itu sendiri itu tergantung dari peletakan kamera dan peletakan light scene kita tuh cahayaannya di mana. Lalu selanjutnya saya akan lanjutkan untuk model yang yang kedua. Model yang kedua itu bentar, model model yang kedua itu adalah ini kayaknya cantik. Tahu yang mas ya, mulai. Nah, jadi ini adalah eh, model yang kedua yaitu cangkir, teko, lalu ada piring dan ada ini apa sih? Kayak roti gitu lah. Nah, jadi untuk membuat si tekonya sendiri itu menggunakan bantuan dari hmm, oh ya sebelumnya untuk mushroomnya tuh ada material juga ya untuk mengatur warnanya saya lupa jelasin. Nah jadi ini untuk yang ini si tekonya tuh awalnya tuh terbuat dari ini ya sih namanya UV spurt. Ini UV spurt. Nah jadi namun si UV spring itu bagian atasnya itu dipotong. Lalu bagian atasnya itu agak diatur scale-nya ini sumbu Z ini dia agak terlihat lebih turun di bagian atas ini gitu. Nah, itu untuk si tekonya. Ada untuk ini terbuat dari UV spurt juga. Namun di scale jadi sangat kecil. Kalau di scale di sumbu Y, jadi dia agak lonjong gini lah. Ya. Itu untuk si ini, sini. Siapa sih teko ini? Nah, lalu untuk siapanya si cangkirnya itu menggunakan bantuan dari apa ya? Dan maaf, saya lupa. Tapi kalau nggak salah kalau nggak salah cangkirnya itu terbuat dari silinder lah kayaknya. Terbuat dari silinder. Nah, lalu namun bagian atas itu dipotong supaya memberi kesan cangkirnya. Lalu untuk bagian supaya terlihat ada air di dalam cangkirnya itu menggunakan circle. Dalam circle itu dikasih thickness lainnya untuk modifikasi saya akan jelaskan. Nah, untuk bagian tangkanya itu awal bentuknya itu adalah plain. Namun plainnya itu di extrude jadi sampai bisa menghasilkan bentuk ini. Itu juga untuk tangkir untuk si tekonya. Nah, untuk piring itu menggunakan di awal bentuknya itu adalah circle. Nah, lalu untuk si rotinya ini awalnya itu adalah
UV sphere juga. Lalu di sini untuk si Tekong itu ada beberapa modifier. Modifier yang digunakan itu pertama itu ada ini apa ini? Kayak sublimation surface. Nah, lalu ada modifier solidify. Lalu sekali lagi ditimpa sama subdivision surface. Lalu untuk cara kirinya itu ada screw. Ada modifier screw. Screw ini mirip kayak apa ya? Kayak mirip kayak mirror-mirror gitu loh. Jadi untuk cangkir ini ternyata bukan apa ya? Untuk cangkir ini pertama bentukannya adalah sebuah circle ternyata. Jadi ya bukan plain. Untuk awal dari sini siap ini plain. Oh, saya minta maaf, saya lupa semuanya. Jadi untuk si teko itu dari plain juga, tapi menggunakan ada bantuan screw. Oh enggak, ini UV sphere. UV sphere, tapi untuk buat teko ujung ini tuh ada dipotong dulu baru di extrude nanti dia baru di skill. Nah untuk cangkirnya itu pertama bentuknya adalah plain, tapi jadi kita lihat bentuk beberapa bagian kecilnya aja. Makanya ini waktu dimatikan screwnya kan terlihat hanya bagian yang ini aja. Nah nanti dengan bantuan modifier screw jadi kayak ada kesan mirror gitu. Dan tapi screwnya itu di sumbu Z jadi hasilnya bisa seperti ini gitu. Nah, untuk si apanya, si tangkanya sendiri itu dari plain juga ada modifier solidify dan ada subdivision surface. Lalu untuk rotinya itu ada modifier subdivision surface, lalu untuk piringnya ada modifier solidify sama bevel. Bevel itu kayak nambah buat kayak berkomponen gitu. Nah, untuk materialnya itu sendiri, kita buat material video ya. Memang saya agak baik. Untuk si cangkirnya itu materialnya itu di sini menggunakan base color ini. Untuk cangkirnya base colornya itu adalah ini sama juga. Piringnya base colornya sama juga. Untuk rotinya itu warna base colornya ini. Nah lalu untuk ini, eh oh ya untuk ini tuh untuk yang si apa ini roughness dikasih roughness ya. Jadi ada modifikasi roughness sedikit. Itu roughnessnya lebih kecil supaya nanti hasilnya tuh bisa memberikan kesan kayak lebih bercahaya gitu. Nah, gitu juga untuk bagian airnya ini. Nah, untuk bagian airnya ini sendiri, roughness juga dikurangi supaya nanti hasil render image-nya itu ada sedikit kayak ke cahaya gitu. Nah, jadi untuk mengatur lighting-nya saya juga bagi 3 layer seperti ini. Dan sama juga kayak sebelumnya menggunakan 3 layer. Tapi sih saya akan jalankan render image. Kayak sebenarnya untuk biasanya juga ada pengaturan render engine-nya. Apa kan? Nah, jadi ini sampelnya sebenarnya belum nyampe 30, tapi kira-kira beginilah hasil untuk model yang untuk yang cangkir, teko, piring, dan roti ini. Jadi tadi kan kalau roundness-nya dikurangi, jadi kasih efek kayak ada cahaya yang mantul gitu, gitu makanya kita dikurangi roundness-nya. Itu untuk material, modifier, dan engine untuk si model yang ketiga ini. Nah, selanjutnya di sini akan saya lanjutkan ke model yang keempat untuk topi penyihir.
Nah, jadi ini adalah model topik penyihir yang sudah saya buat. Nah, jadi bentuk awal dari model ini tuh sebenarnya adalah circle. Saya ternyata circle sebenarnya. Nah, tapi si circle-nya itu pertama itu fan circle. Lalu dikasih extrude, jadi dikasih extrude ke tengah supaya kayak ada kesan jadi dia kayak ada sisinya karena kan extrude itu pertama hanya sebuah garis kan jadi dikasih extrude diarahkan ke tengah jadi kayak agak tetap ada sisinya tapi setelah extrude dia nggak sampai ke tengah jadi ada bolong sedikit lalu setelah itu di extrude ke arah atas jadi dia hasil akhirnya itu kayak mirip kerucut tapi nggak kerucut gini jadi kerucutnya gini jadi kayak lingkaran bersilinder terus bolong atasnya lalu selanjutnya saat bolong di atasnya diekstruk lagi sampai dia menyatu jadi kayak kerucut gitu lagi ya nah jadi menggunakan ekstruk lagi ini itu untuk bentuk awalnya si apa ini nah lalu untuk mengatur ininya supaya gini agak ada kesan-kesannya segini itu ada kayak saya ada kayak ditambah-tambah titik-titik di tengah-tengah itu jadi supaya kayak ngasih kesan menonjolnya gitu. Nah, lalu untuk supaya si toppingnya ini melengkung ke bawah, itu si titik circle yang ada masing-masing titik ini diturunkan ke bawah. Jadi hanya untuk titik itu aja, jadi dia ngasih kesan ke bawah. Dan titik yang sama di sini tuh digeser ke atas, gitu. Nah, lalu untuk si topi penjari ini ada modifier yang namanya itu adalah ini kayaknya solidifying surface. Tapi di sini ada juga hmm, yang namanya solidify, tapi saya apply secara permanen dengan menggunakan Ctrl I gitu. Nah, lalu untuk yang ini yang tadi ini itu menggunakan circle juga, tapi jadi ini menggunakan apa sih namanya? Yang menggunakan circle juga. Nah, tapi di sini selain solidify sama solidify ini ada ini apa sih namanya ini? Ini sling wrap, nggak tahu bahasa gimana. Sling wrap. Jadi dengan sling wrap inilah bantu si circle-nya itu nanti kayak agak menyatu atau menempel ke si topinya. Jadi kesannya jadi menempel ke topinya si circle-nya ini. Lalu untuk yang bagian ini besi-besi tengahnya ini itu menggunakan plain gini plain terus diekstrut ke tengah tapi juga bolong tengah gitu. Nah, lalu untuk materialnya yang topinya ini menggunakan warna ungu dan untuk space-nya prinsipal BBS DFDF. Untuk ini tuh warnanya merah, lalu untuk yang materialnya warna kuning gitu dan sini juga ada konten render engine dan untuk ngatur si apa ini si eh ngatur apanya supaya nanti hasilnya image bagus sama juga kayak tadi dibagi 3 layar terus dikasih light sama kamera jadi saya akan jalankan render image-nya terus saya jalankan yang terakhir. Hmm. Secara sampai 30 jadi secara inilah kira-kira bentukan dari si render image atau pengen saya jadi sih ada bayangannya gitu. Ini adalah folder render image yang sudah saya buat tuh jadi saya tutup ya
Selanjutnya lanjut ke model yang terakhir di platform kedua, yaitu membuat burger. Maaf agak lama. Nah, ini untuk burger yang sudah saya buat. Jadi untuk bagian rotinya itu bentukan awalnya itu adalah circle gitu juga untuk si bagian atasnya circle UV spread, tapi bagian bawah si UV spreadnya itu dipotong lalu gitu untuk ininya kejunya itu dari plain harusnya plain. Lalu supaya nggak kayak melengkung sama kayak tapi pengen tadi, jadi di masing-masing itu kayak digeser ke bawah. Itu juga waktu ini. Jadi yang keluar dari circle kanan, ini maksudnya sendiri itu kayak digeser-geser jadi kayak ngasih kesan melengkung gitu. Untuk dagingnya itu terbuat dari circle. Nah, lalu di sini tuh materialnya itu ini menggunakan warna ini. Kode warna ini. Nah, gitulah untuk yang burger itu untuk materialnya. Lalu untuk modifier yang digunakan di sini tuh itu menggunakan subdivision, berani menggunakan subdivision juga. Lalu untuk apanya rata-rata menggunakan subdivision sistemnya sudah. Jadi saya itu aja untuk burger. Lalu di sini saya akan saya belum buat apanya ya, belum buat apa sih namanya light areanya. Jadi saya akan tambahkan light scene-nya. Saya menggunakan light scene dari proyek lain. Oh, sosok kali.
Coba kali. Jadi kira-kira seperti yang hasil mirror image dari bentuknya. Nanti saya akan perbaiki untuk likes yang dari image-nya. Jadi inilah saya. Jadi sekian dari hasil presentasi saya untuk pertanyaan kedua dari pemandangan estimasi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.